Kalian pernah mikir nggak sih kalau sekarang itu tiba-tiba banyak sekali orang yang mendapatkan fitur undangan monetisasi konten padahal mereka itu jarang aktif, kemudian hanya bikin 2 sampai 3 video, bahkan akun-akun yang mungkin bukan untuk kreator, misalnya akun jualan, itu juga bisa mendapatkan fitur undangan monetisasi konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andra JN. Channel yang selalu memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya menghasilkan uang melalui Facebook profesional, teman-teman ya. Dan pada video kali ini saya akan membahas terkait fenomena yang terbaru ini, teman-teman. Banyak sekali dari para konten kreator yang mengeluhkan kenapa tiba-tiba banyak sekali akun-akun yang sudah tidak aktif, sudah vakum beberapa bulan, kemudian hanya posting 1-2 video, followernya juga sedikit, bahkan akun yang mungkin prioritasnya bukan untuk kreator itu juga mendapatkan undangan fitur monetisasi konten dari Facebook profesional. Apakah ini adil buat para konten kreator lama atau tidak? Nanti kita akan bahas pada video kali ini. Namun sebelum itu, bagi kalian yang mungkin baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan kalian bisa bantu channel ini agar lebih berkembang lagi dengan cara klik tombol like, subscribe, dan juga share video ini ke teman kalian jika bermanfaat, dan skip saja jika tidak bermanfaat. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Bitches on my line. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu akhir-akhir ini ya banyak sekali di beranda kita itu muncul bahwa mereka itu jarang sekali aktif di media sosial, jarang sekali bikin konten di Facebook, bahkan juga ada akun yang mungkin notabene bukan untuk akun kreator, tapi mendapatkan fitur undangan monetisasi konten dari Facebook profesional. Padahal kita dulu itu sampai berdarah, kemudian mempelajari algoritma dari YouTube, sampai dengan jam posting video dan lain sebagainya. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin agar mendapatkan sesuatu yang kita nantikan, yaitu status notifikasi Anda memenuhi syarat monetisasi dari Facebook profesional. Nah, namun sekarang berbeda ya teman-teman ya. Sekarang banyak sekali bahkan akun yang tidak aktif, akun yang notabene itu jarang upload video, baru 1-2 video saja bisa mendapatkan undangan fitur monetisasi konten dari Facebook profesional. Sedangkan para konten kreator yang sudah berjuang mati-matian dulu tidak mendapatkan juga fitur undangan tersebut. Dan saya tahu teman-teman bahwa kalian juga ingin menanyakan hal yang sama terkait fenomena tersebut ya. Kenapa bisa seperti itu dan apakah ini algoritma yang baru atau bagaimana? Nanti di sini akan kita jelaskan teman-teman ya. Dan video ini teman-teman bukan hanya sekedar opini, tapi penjelasan secara logis teman-teman kenapa fenomena ini terjadi. Dan saya akan juga berikan contoh nyata biar kalian nggak bingung dan juga terkena hoax teman-teman. Dulu ya memang banyak sekali konten kreator yang mati-matian mengejar engagement, like, comment, share, supaya akun mereka itu dapat notifikasi yang ditunggu-tunggu, yaitu sudah memenuhi syarat monetisasi dari Facebook profesional. Tapi sekarang banyak yang bilang, aku temanku bang, jarang upload padahal, kemudian jarang aktif, kenapa dapat undangan, sedangkan akun saya sampai sekarang belum juga dapat undangan, padahal saya sudah aktif bikin video, kemudian rutin komentar, interaksi, dan lain sebagainya. Bahkan ada juga saya lihat postingan itu mereka bilang bahwa akunnya itu hanya untuk jualan, tapi kenapa tiba-tiba bisa dapat undangan fitur monetisasi konten? Padahal bukan akun personal kreator ya, itu hanya fokus ke jualan, tapi kenapa dapat undangan seperti itu? Nah, jelas fenomena ini pasti membuat para konten kreator lama merasa tidak adil ya teman-teman, termasuk kalian yang nonton video ini yang belum juga dimonet. Seakan-akan perjuangan kita itu tidak dihargai oleh pihak Facebook sendiri. Tapi teman-teman, mari kita lihat fenomena ini lebih dalam lagi ya, biar nanti kalian tidak salah paham dan juga nggak asal ngejudge, dan kita nanti akan ngerti apa yang akan terjadi di balik layar fenomena ini. Yang pertama teman-teman, Facebook sedang uji coba algoritma yang terbaru. Meta itu bukan perusahaan kecil teman-teman, mereka itu selalu bereksperimen, dan eksperimen terbesar di tahun 2025 ini yaitu memperluas basis kreator mereka. Bahkan ke akun-akun yang sebelumnya sudah nggak aktif lagi, jarang konten, itu juga dampaknya terkena teman-teman ya. Dari uji coba algoritma yang terbaru ini, mereka mendapatkan fitur undangan monetisasi konten. Dan tujuan mereka sebenarnya satu, yaitu mereka ingin melihat apakah konten kreator yang pasif ini akan bisa berubah menjadi aktif setelah mereka diberikan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan. Atau istilahnya dikasih insentif ya teman-teman. Mereka ingin lihat siapa tahu akun yang dulunya mati itu bisa berkembang lagi dan bisa menyumbangkan konten-konten mereka di dalam Facebook profesional. Karena algoritma itu teman-teman ya seperti pabrik yang selalu membutuhkan bahan baku yang baru. Jadi ketika ada pertanyaan ya, kenapa kalau Facebook ingin dikembalikan ke setelan semula, kenapa mesti ada undangan fitur monetisasi konten? Jawabannya teman-teman bisa jadi karena ini adalah fase transisi. Facebook itu sepertinya lagi memancing sisa-sisa potensi dari kreator lain yang jarang aktif
untuk kembali aktif teman-teman dan menyumbangkan bakat mereka ataupun konten-konten mereka atau ide kreatif mereka di dalam platform Facebook ini. Dan pihak Facebook juga ingin melihat siapa yang masih bisa diaktifkan lagi sebelum sistem ini benar-benar berubah. Dan mereka masih bisa ngasih kesempatan, tapi bukan berarti semua yang dikasih kesempatan itu mendapatkan hasil yang besar atau mendapatkan penghasilan yang besar ya teman-teman. Justru ini kalau saya melihat seperti tes massal ya, siapa yang beneran bisa bertahan di sistem baru ini. Dan di sini saya coba berikan contoh teman-teman ya. Misalnya akun jualan yang sudah vakum beberapa bulan dan tiba-tiba mereka dapat undangan fitur monetisasi konten. Ternyata pemiliknya akhirnya jadi semangat untuk upload konten lagi teman-teman. Dan penyebab yang kedua teman-teman yaitu perubahan strategi Facebook yang dulunya pilih-pilih sekarang menjadi bagi-bagi teman-teman. Dulu Facebook maunya itu cuma kreator yang berkualitas, tapi sekarang sudah mengubah strateginya. Sekarang semakin banyak konten kreator, maka akan semakin banyak yang bisa dinilai dari konten kreator tersebut, teman-teman. Ingat ya, teman-teman, platform seperti Facebook ini juga bersaing dengan platform yang lain, misalnya TikTok, YouTube, dan lain-lain sebagainya. Jadi mereka terus bersaing dengan kompetitor mereka masing-masing. Sehingga, semakin banyak konten kreator yang bergabung di Facebook profesional, maka pihak Facebook atau Meta akan semakin senang ya, teman-teman. Jadi mereka butuh banjir konten sehingga mengaktifkan kembali semua fitur monetisasi dan mengundang beberapa akun yang sudah vakum pun akan diundang teman-teman ya. Harapannya semakin banyak konten kreator di Facebook maka semakin bagus untuk perkembangan Facebook itu sendiri. Dan dengan membuka sebanyak-banyaknya fitur monetisasi ke banyak orang, mereka sebenarnya seperti membuka atau memperluas jaringan kolam mereka. Walaupun nanti akhirnya ya sedikit yang dapat hasil besar ya teman-teman. Dan sampai sini kalian sudah paham kan? Dan yang ketiga itu adalah efek dari banyaknya konten kreator yang baru ini membuat jangkauan kita semakin menurun. Karena algoritma sekarang itu lebih membagi exposure ke lebih banyak akun dan akhirnya pendapatan juga akan semakin menipis teman-teman. Maka tidak heran banyak sekali konten kreator yang sudah mengeluhkan bahwa pendapatannya semakin menurun di tahun 2025 ini. Semenjak adanya monetisasi konten atau monetisasi massal. Konten kreator lama juga mengeluhkan dulunya CPM-nya bisa $10, sekarang hanya bisa $2. Itu sudah mentok banget ya teman-teman. Itu adalah dampak dari banyaknya konten kreator yang mulai bergabung di Facebook profesional dan persaingan semakin ketat. Viewsnya ratusan ribu aja hasilnya masih recehan ya teman-teman untuk saat ini. Karena semuanya itu sudah dibagi rata dan ini bukan hoax teman-teman tapi logika pasar. Kalau supply itu naik drastis, sedangkan demand tetap ya harga pasti jatuh teman-teman. Ibaratnya kalau orang yang konten semakin banyak tapi yang nonton hanya itu saja, maka penghasilannya juga akan semakin menipis karena semuanya sudah dibagi rata. Sementara itu teman-teman di balik ini semua, Facebook juga sedang melakukan rebranding pelan-pelan teman-teman. Mereka ingin menunjukkan arah kembali ke akar mereka sebelumnya teman-teman. Namun tidak sepenuhnya meninggalkan video-video viral, tapi nanti kedepannya akan menekankan pada koneksi antar teman, baik itu grup maupun komunitas. Tapi apakah ini sudah 100%? Belum tentu teman-teman. Nah, kalau kita lihat sekarang, fitur seperti Friends tab memang muncul teman-teman ya. Tapi pengguna tetap bisa menonton video-video viral di beranda Facebook mereka. Sepertinya Facebook sedang menguji ke arah yang baru, sambil tetap mempertahankan pada sisi hiburannya. Artinya beranda kita nanti akan sering diisi beberapa postingan yang random dari teman ada, kemudian dari grup ada, komunitas aja, bukan cuma dari konten kreator saja. Kreator publik seperti kita pasti tetap ada ruang teman-teman, tapi tidak lagi jadi prioritas algoritma dari Facebook profesional. Kalau yang dulu sering kita lihat di Facebook itu hanya ada konten kreator semua postingannya, tapi nanti sekarang kelamaan nanti postingan dari teman akan mulai muncul kembali teman-teman, baik itu dari grup, kemudian dari pertemanan kita dengan orang lain, maka akan muncul lagi. Berbeda dengan yang dulu, kalau yang dulu itu ketika kita scroll Facebook pasti semuanya konten kreator ya teman-teman. Nah itu teman-teman ya yang menjadikan fenomena seperti sekarang ini. Apakah menurut kalian ini adil bagi konten kreator yang lama ataupun yang sudah berjuang mati-matian, ataukah memang tidak adil? Nah, semuanya kembali ke kita masing-masing teman-teman, cara berpikir kita masing-masing ya teman-teman ya. Namun kalian tetap harus bisa membuat konten yang sebenarnya mungkin, karena hasil besar kita dapatkan itu dari aktivitas kita teman-teman ya. Dan fitur ini akan tetap berjalan selamanya. Kalau menurut saya pasti akan tetap dijalankan fitur monetisasi dari Facebook profesional. Namun karena persaingannya semakin ketat, maka penghasilannya juga akan semakin menurun ya. Tapi itu tidak akan memudarkan semangat teman-teman ya. Tetap bikin konten yang semenarik mungkin, yang kreativitas, kemudian kalian bisa menghasilkan uang dari Facebook profesional. Bagi yang sudah dapat undangan, selamat, dan bagi yang belum terus berjuang, sampai nanti kita bisa menghasilkan uang dari Facebook profesional. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu tutorial hari ini, semoga bisa bermanfaat. Kita akan bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, nigga, come out, that 3 old thoughts, I'm